Penikam pedagang petasan ternyata anak yatim korban broken home. Fakta baru terungkap di balik kasus penikaman pedagang petasan yang menggemparkan kota Ambon. Terduga pelaku berinisial NA alias Poli, 17 tahun, yang kini telah ditangkap polisi diketahui merupakan anak yatim dan tumbuh dalam kondisi keluarga broken home. Informasi tersebut terungkap dari hasil pendalaman penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terhadap latar belakang kehidupan pelaku. Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa kondisi sosial pelaku tidak menghapus pertanggungjawaban hukum atas perbuatan keji yang dilakukannya. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Primasetia menyampaikan bahwa pelaku diduga sejak kecil tidak mendapatkan pendampingan keluarga yang utuh. Ayah pelaku telah meninggal dunia, sementara ibunya telah menikah lagi. Pelaku pun hanya tinggal bersama neneknya di kawasan Gunung Nona. Alhasil, pelaku tumbuh tanpa kontrol dan pembinaan yang memadai. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui sering hidup berpindah-pindah, bahkan kerap menghabiskan waktu di jalanan dan lokasi umum. Kondisi ini membuat pelaku rentan terhadap pengaruh negatif dan sulit dikontrol secara sosial. Pelaku juga diketahui sering berada di sekitar lapak korban dan bahkan sempat dipercaya untuk membantu menjaga tempat jualan petasan. Kedekatan itu yang kemudian membuka akses pelaku terhadap korban, namun hubungan tersebut berubah menjadi tragedi ketika pelaku menyimpan niat mencuri dipicu oleh konflik kecil saat permintaannya tidak dipenuhi korban. Polisi memastikan motif penikaman berawal dari niat mencuri. Saat aksinya dipergoki korban, pelaku panik. Upaya korban menghentikan pelaku memicu emosi yang kemudian berujung kekerasan. Pelaku memukul korban beberapa kali lalu mengambil pisau dan menikam korban berulang kali hingga tersungkur bersimbah darah. Usai beraksi, pelaku melarikan diri dan menyembunyikan pisau di rumahnya. Tetap di proses hukum, pendekatan anak diperhatikan meski latar belakang pelaku memantik keprihatinan. Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan tegas. Mengingat pelaku masih di bawah umur, ia ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH dan diproses sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik juga membuka ruang untuk pendampingan psikologis dan sosial selama proses hukum berlangsung. Sementara itu korban Hawa Bahta 50 tahun hingga kini masih menjalani perawatan intensif akibat luka tusukan dan sobekan di beberapa bagian tubuh. Insiden ini tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam bagi korban dan keluarganya. Kasus ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan potret retaknya pengawasan sosial terhadap anak-anak rentan. Kombinasi kemiskinan, kehilangan figur orang tua, dan kehidupan jalanan menjadi faktor yang jika tak ditangani dengan serius dapat berujung pada tragedi. Namun aparat menegaskan satu hal, latar belakang sulit bukan alasan untuk membenarkan kekerasan hukum tetap ditegakkan, sembari membuka ruang refleksi bagi semua pihak agar kasus serupa tidak terulang. Diberitakan sebelumnya, Tribunars misteri penikaman brutal terhadap pedagang petasan di kota Ambon akhirnya terungkap. Setelah 9 hari pelarian, aparat Kepolisian Resor Kota atau Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berhasil menangkap terduga pelaku penikaman terhadap Hawa Bahta, pedagang petasan yang diserang di depan PGSD Universitas Patimura, Jalan Dr. Tamaela, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada 11 Desember lalu. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Primasetia menjelaskan bahwa pelaku adalah seorang anak laki-laki berinisial NA alias Poli, 17 tahun. Ia ditangkap pada Sabtu 20 Desember malam di depan swalayan Alfamidi Jalan Diponegoro, kawasan Urimeseng, Kota Ambon sekitar pukul setengah 9 malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.